Shalom. Selamat bergabung kembali di ibadah online AFGF Brisbane. Saya percaya ibadah kali ini ibadah yang luar biasa karena kita akan dilengkapi, diberkati dengan Pastor Bobby Setiawan dari AFGF Surabaya. Tema kita masih sama, I've Got Faith. Dan kali ini kita akan melihat I've got faith, saya punya iman, itu lebih khusus kepada family, keluarga kita. Saya berdoa, bukannya saya dan istri, tapi anak-anak kita. The future is bright bagi mereka. Mari buka hati Anda. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan dilayani oleh AFGF Brisbane Praise. Mereka akan membantu kita untuk kita bisa connect dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita beribadah together. God bless. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you.
Saksikan sekarang video lirik terbaru AFGF Praise yang berjudul Satu Nama telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you.
Halo IFGF Brisbane, perkenalkan nama saya Pastor Bobby Setiawan dari IFGF Surabaya. Salam dari Pastor Raymond dan Ibu Carmen beserta seluruh L1 di Surabaya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang ada di Brisbane. Kami berdoa Anda semua dalam keadaan baik, sehat-sehat saja secara jiwani, jasmani, dan rohani di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Arnold dan Pastor Fanny untuk saya bisa berbagi sedikit tentang relationship, khususnya pernikahan atau marriage kepada Anda. Meskipun hanya melalui layar kaca, saya dan istri berharap suatu hari kita bisa bertatap muka di waktu mendatang. Saya dan Mary sudah menikah hampir 18 tahun yang lalu dan kami dikaruniai 2 orang putri. They'll be 16 and 14 in a few months. Bagi Anda yang mencatat, judul sharing saya adalah The Amazing Race. Bukan The Amazing Grace, tapi The Amazing Race. Berapa banyak dari Anda pernah melihat acara televisi ini? Kalau Anda belum pernah melihatnya, nggak apa-apa. Saya akan coba sedikit jelaskan. The Amazing Race adalah sebuah acara permainan realitas televisi dengan peserta terdiri dari tim-tim yang beranggotakan 2 orang yang harus sudah memiliki hubungan atau relasi pribadi sebelumnya, biasanya begitu. Mereka berlomba menjelajah dunia, berkompetisi dengan tim lainnya, dan mereka berlomba untuk memenangkan hadiah utama sebesar 1 juta US dollar. Nah, saya ingin melihat pernikahan dan relationship dari sudut perlombaan atau a race, di mana Anda, suami dan istri, harus bekerja sama sebagai satu tim untuk memastikan dalam perlombaan ini Anda berdua bisa menang. Pertama-tama bedanya perlombaan ini dengan acara realitas televisi tadi yang The Amazing Race. Anda tidak sedang berkompetisi dengan pasangan lain atau pasangan manapun. Karena tujuan dari pernikahan bukan untuk menjadi lebih baik dari pasangan lain, tetapi menjadi pasangan yang lebih baik untuk suami atau istri kita. Saya ulang sekali lagi, karena tujuan dari pernikahan kita bukan untuk menjadi lebih baik dari pasangan lain, tetapi menjadi pasangan yang lebih baik untuk suami atau istri kita. Karena ketika kita membandingkan hubungan kita atau diri kita dengan orang lain atau pasangan lain, maka kita mempunyai tendensitas untuk melihat kekurangan kita atau kekurangan pasangan kita dalam hal ini. Stephen Furtick pernah berkata, alasan mengapa kita struggle with insecurities, with our own insecurities, because we compare our behind the scene with someone else's highlight reel. Sebenarnya tidak salah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain atau pernikahan kita dengan pernikahan orang lain. Tapi kita perlu pastikan paling tidak 2 hal ini. Yang pertama, kita sedang sehat secara emosi, sehingga kita tidak sedang mencari kambing hitam ataupun meratapi kondisi kita. Yang kedua, kita membandingkan diri kita atau pernikahan kita dengan orang lain atau pernikahan lain karena kita ingin memperbaiki diri kita. Jangan membandingkan dengan orang lain karena berpusat pada how perfect they are, but center on how you can progress. Ada yang berkata seperti ini, perfection is the enemy of progress. Ini dikatakan oleh Winston Churchill. Apabila kita sedang tidak stabil secara emosional dan lebih banyak melihat kesempurnaan orang lain, kesempurnaan dalam tanda kutip, maka sepertinya you are comparing your behind the scene with someone else highlight. If that's the case, I urge you to stop comparing and start working on your marriage. Pertanyaannya, how can we work on our marriage? Di awal tadi saya membagikan pernikahan sebagai layaknya sebuah perlombaan yang memerlukan sebuah kerjasama tim atau teamwork. Ada 5 hal yang akan kita lihat hari ini untuk membangun teamwork yang baik dalam pernikahan. By the way, bagi Anda yang masih single, for those of you who are still single, 5 prinsip ini juga bisa Anda terapkan dalam membangun sebuah hubungan yang sehat dengan rekan kerja Anda, dengan rekan sepelayanan Anda,
dan nantinya dalam pernikahan Anda. Yang pertama, focus on results, atau fokus pada hasil atau tujuan akhirnya. Tujuan atau hasil yang diinginkan dari sebuah pernikahan adalah suami dan istri bersatu, menjadi satu. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 19 ayat 5, yang juga sebetulnya tercatat di Kejadian 2:24. And Jesus said, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh." Proses dalam pernikahan seperti yang dikatakan Yesus cukup jelas. Yang pertama, we need to leave. Tinggalkan orang tua kita, tinggalkan zona nyaman kita. Ini berbicara sebetulnya kita memprioritaskan pasangan kita lebih dari siapapun yang ada di dunia. Yang kedua, cleave atau be united kalau bahasa Inggris NIV-nya dikatakan sana. Artinya apa? You need to stick with your spouse. Kata cleave bahasa aslinya atau be united bahasa aslinya seperti layaknya lem yang dipersatukan, yang tidak bisa dilepaskan kembali. Demikian juga dengan pernikahan Anda. You need to stick with each other. Yang ketiga, you become one eventually. It is a process. Ini sebuah proses untuk menjadi satu. Dan harapan saya ini menjadi result atau goal that you should aim in your marriage. Now, there's a great power in unity. Ada sebuah kuasa yang besar di dalam yang namanya kesatuan atau unity. Kalau Anda ingat di Kejadian 1 ayat 26, Allah Bapa berkata dengan Allah Tritunggal, "Let us make man in our image." Mereka bersepakat, mereka bersatu untuk membuat yang namanya manusia, Adam dan kemudian Hawa. Kemudian kalau kita fast forward sedikit di Kejadian 11 ayat 1-3 dikatakan the whole world had one language and a common speech. Mereka bersatu karena bahasanya sama. And then they said, "Let us build ourselves a city." Ayo kita bangun diri kita sendiri sebuah kota with a tower that reaches to the heaven. Dengan tower, dengan bangunan yang begitu tinggi yang sampai bisa mencapai surga. Dan akhirnya apa? Karena mereka bersatu ada kuasa sampai Tuhan harus turun dan mengacau bawakan bahasa yang ada di dunia. Karena ada kuasa yang begitu besar di dalam kesatuan. Juga kalau kita fast forward lagi di Injil Yohanes, Yesus sendiri berkata agar murid-muridnya menjadi satu karena ada kuasa di dalam kesatuan. Bahkan Yesus mengulang beberapa kali seperti Dia dengan Bapa adalah satu. Agar apa? Agar dunia bisa percaya. Ada kuasa yang begitu besar di dalam kesatuan. Sama halnya dengan pernikahan Anda dan saya. Ada begitu besar kuasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan pernikahan kita. Yang kita perlukan adalah buat jadi sebuah tujuan di dalam kehidupan pernikahan kita untuk menjadi satu, yang mana sebuah proses sepertinya mudah, tetapi saya mau katakan bahwa ini tidak otomatis, tetapi perlu dari setiap daripada kita, suami maupun istri, masing-masing mengambil bagian untuk menuju kepada proses menjadi satu. Apabila kita menghidupi filosofi menjadi satu ini, maka saya yakin kita pasti dapat melalui segala masalah, segala godaan, segala cekcok, dan lain sebagainya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Unity doesn't mean uniformity. Kesatuan bukan berarti harus semuanya sama. Justru di dalam perbedaanlah, justru di dalam keberagamanlah ada kekuatan yang besar. Oleh sebab itu, saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengundang Roh Kudus sebagai tali ketiga di dalam pernikahan Anda, yang menyatukan Anda suami dan istri sehingga ada kekuatan yang besar, sehingga Anda tidak mudah dikalahkan, tetapi Anda dapat melakukan banyak perkara yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, poin selanjutnya akan membantu kita tidak hanya menghadapi perbedaan kita, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan perbedaan ini akhirnya menjadi keuntungan buat kita, yaitu establish accountability.
accountability. Mulai kita membangun yang namanya akuntabilitas. Nah, anak-anak tidak punya rasa akuntabilitas atau accountability, atau bahasa Indonesia mungkin lebih tepatnya adalah pertanggungjawaban. Accountability adalah sebuah proses menjadi dewasa. Hanya orang dewasalah yang bisa bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pernikahan hanya untuk orang-orang dewasa. Paulus berkata seperti ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. Saya berpikir seperti kanak-kanak juga. I reasoned like a child. When I become a man, I put the ways of childhood behind-mu. Dan ketika aku menjadi dewasa, dikatakan di sana, saya meninggalkan semua kekanak-kanakan di belakang saya. Artinya adalah sebuah proses di mana Anda harus mau meninggalkan sifat-sifat yang masih seperti anak-anak di belakang. Kemudian kita mengenakan sifat-sifat kedewasaan. Jadi kalau Paulus berkata, nggak hanya perkataan kita, tetapi juga pikiran kita dan perasaan kita harus dewasa. Nah, bagian untuk menjadi dewasa, part of growing up is to make mistakes. Kita akan membuat kesalahan. And it's okay to make mistakes. Nggak masalah untuk membuat kesalahan itu. Karena apa? Karena nggak ada yang sempurna. None of us is perfect. Suami Anda nggak sempurna, istri Anda nggak sempurna. And you cannot expect your spouse to complete you. Anda nggak bisa mengharapkan pasangan Anda bisa membuat Anda komplit. Karena itu bukan tugas tanggung jawab dari pasangan Anda. Itu tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk membuat Anda complete, yang nantinya membawa Anda dari kesempurnaan pada kesempurnaan sampai kita disempurnakan bersama dengan Bapa di surga. Nah, pasangan Anda dikatakan he or she is a helper, a counterpart. Artinya apa? Seperti mur dan baut yang meskipun berbeda tetapi bisa saling menolong, saling akhirnya membuat sesuatu yang seakan-akan biasa, mur dan baut, tetapi sangat berfungsi dengan begitu baiknya. Menjadi dewasa juga berarti kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita, karena kita sekali lagi nggak sempurna, kita akan membuat kesalahan, dan kemudian kita untuk menjadi dewasa kita tanggalkan semua kekanak-kanakan kita. Anak-anak jarang mau minta maaf, tetapi karena kita tahu bahwa kita harus menjadi dewasa, mengenakan orang dewasa, maka kita harus belajar untuk mengakui kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita cuma 1%, tetapi Anda harus sadar bahwa di dalam setiap permasalahan, suami dan istri sama-sama punya andil di dalam permasalahan tersebut. Anda nggak bisa 100% menyalahkan pasangan Anda. Pasti ada sedikit bagian yang Anda bisa akui dan ambil tanggung jawab di sana untuk mengakui kesalahan kita. Yakobus berkata, "Therefore, confess your sins to each other and pray to each other so that you may be healed." Akuilah kesalahanmu, dosamu satu terhadap yang lain sehingga engkau akan disembuhkan. Kemudian dikatakan, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Dan doa orang benar besar kuasanya, dikatakan di sana. Kalau kita tadi mendengarkan Paulus, kembali dia berkata, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other," saling mengampuni satu pada yang lain, just as Christ God forgive you. Nah, poin berikutnya yang ketiga adalah increase your commitment. Mulai tingkatkan komitmen Anda satu terhadap yang lain. Komitmen ini seperti naik sebuah roller coaster kalau saya ibaratkan. Saya paling benci kalau saya ada di sebuah theme park bersama dengan keluarga dan anak-anak saya, terutama yang nomor 1 dan istri saya ini suka sekali naik roller coaster. Kemudian mereka kalau mengajak saya, itu bagian yang paling saya tidak sukai. Karena apa? Karena once you click it, you have to stick with it.
Begitu Anda sudah klik sabuk pengamannya, Anda nggak bisa turun. Anda harus mengikuti putaran yang begitu tidak menyenangkan untuk saya. Sama halnya dengan pernikahan. Once you click it, you gotta stick with it. Ketika Anda sudah berkata I do, maka Anda harus menyelesaikan perjalanan ini sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Itulah namanya komitmen. Nah, komitmen perlu ditingkatkan bersama dengan berjalannya waktu. Karena kita nggak bisa menganggap komitmen ini ada hanya sekali saja yang kita lakukan, yaitu ketika kita berkata, I do, I commit myself to you. Sekali untuk selamanya. Nggak seperti itu, tetapi kita harus terus tingkatkan beriring dengan waktu. Komitmen ditunjukkan melalui banyak hal. Yang pertama saya mau katakan, melalui pengorbanan dan kerja keras. Komitmen itu ditunjukkan di dalam sebuah hubungan. Bukan hanya sekedar bekerja keras untuk mencari nafkah. Meskipun itu hal yang baik. Tetapi bekerja keras dalam hal ini lebih daripada itu adalah untuk mencapai tujuan atau result yang diinginkan, yaitu kesatuan atau unity. Di Efesus 4:32 tadi Paulus sudah mengingatkan agar kita be kind and compassionate to one another, satu terhadap yang lain. Di dalam pernikahan, being kind is always better than being right. Menjadi baik lebih baik daripada menjadi benar. Jadi dalam kehidupan pernikahan kita, pastikan kita nggak hanya ingin mau menang selalu, tetapi lebih baik kita menjadi kind, murah hati. Karena itu lebih baik daripada kita benar. Komitmen juga berarti kita perlu menyerahkan ego kita. Merendahkan diri satu terhadap yang lain. Sekali lagi Paulus di Efesus 5:21 berkata, submit to one another out of reverence for Christ. Tundukkanlah dirimu satu terhadap yang lain di dalam takut akan Tuhan. Komitmen dalam pernikahan juga berarti kita perlu memberikan diri kita sepenuhnya ke dalam pernikahan tersebut. Marriage is a gift. Pernikahan adalah sebuah hadiah. A gift of yourself to one another. Sebuah hadiah yang Anda berikan, yaitu berupa apa? Berupa diri Anda berikan kepada pasangan Anda, demikian juga sebaliknya. Ada sebuah tulisan singkat berjudul The Marriage Box. Beberapa kali saya bacakan marriage box ini di dalam pemberkatan pernikahan untuk pasangan-pasangan muda. Tetapi tidak salahnya kita baca sekali lagi karena sangat indah dan tepat sekali ketika kita berbicara bagaimana kita bisa meningkatkan komitmen kita. How we can increase our commitment. Most people get married believing a myth that marriage is a beautiful box of all the things they have longed for. Companionship, intimacy, friendship, and etc. The truth is that marriage at the start is an empty box. Karena pernikahan pada awalnya adalah kotak kosong. You must put something in before you can take anything out. Anda harus memasukkan sesuatu sebelum Anda bisa mendapatkan sesuatu darinya. There is no love in marriage. Tidak ada cinta di dalam pernikahan. Love is in people. Cinta itu ada di dalam orang. And people put love in marriage. Dan Andalah yang harus menaruh kasih itu, cinta itu dalam pernikahan. There's no romance in marriage. You have to infuse it into your marriage. A couple must learn the art and form the habit of giving, loving, serving, praising, of keeping the box full. If you take out more than you put in the box, then the box will be empty. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca merenungkan kembali The Marriage Box yang baru kita baca. Saya percaya sangat mendalam dan akan memberkati Anda sekali lagi. Poin saya yang keempat adalah we need to embrace conflict. Kita harus berani menghadapi konflik. Gak hanya menghadapi, tapi kita merangkul konflik dengan baik. Kalau kata bahasa Inggris sepertinya kita merangkul. Bagaimana kita bisa merangkul konflik? Nah, saya percaya
embracing conflict is a matter of perspective. Ini sebetulnya hanya tentang sudut pandang Anda melihat konflik ini. If you see conflict as an end in itself, maka Anda sangat akan tidak senang ketika Anda ada di tengah-tengah konflik. Bahkan cenderungnya Anda mau menghindari konflik senantiasa. Sehingga banyak orang takut untuk berkonflik dan muter ketika ada konflik. Sehingga kita dalam hal ini cenderungnya memilih harmonis yang bersifat palsu atau semu. Ini seringkali banyak terlihat di sosial media gitu ya. Mereka banyak melakukan pencitraan seakan-akan harmonis, seakan-akan romantis, tetapi banyak konflik yang tersimpan di bawah ranjang mereka yang tidak terselesaikan. But if you see conflict as a means to an end, sebuah alat untuk mencapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin capai dalam pernikahan Anda. Selain kesatuan tadi, pernikahan yang bahagia pastinya, pernikahan yang kuat, pernikahan yang menjadi warisan yang bisa diberikan kepada anak cucu kita. Maka Anda akan melihat konflik sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengenal pasangan Anda dengan lebih baik. Conflict is an opportunity to know and understand your partner better. Bulan lalu kami mengajarkan sedikit tentang konflik di IFGF Surabaya. Karena di masa pandemi ini banyak orang punya waktu bersama lebih banyak dengan adanya mungkin pengurangan jam kerja ataupun work from home. Dengan banyaknya waktu yang diluangkan secara bersama, memang konflik tidak bisa dihindari. Saya dan istri bahkan tidak terkecuali, kami juga masuk di dalam konflik di masa-masa pandemi. Dan kami juga harus belajar untuk embrace konflik as an opportunity senantiasa. Setelah merekam pengajaran tentang konflik itu, nggak lama, oh ya by the way Anda bisa melihat pengajarannya di YouTube IFGF Surabaya. Saya dan istri konflik karena masalah yang sepele, yaitu tentang tukang AC gitu. Kalau kita di Indonesia panas sekali, ini musim panas sekarang, sehingga AC senantiasa nyala dan akhirnya perlu diservis. Nah, kita konflik masalah tukang AC, betapa sepelenya gitu ya. Tetapi di sini saya ketika berkonflik saya merasa bahwa ada tuduhan di hati saya. Kamu loh ngajar tentang konflik. Sekarang kamu sendiri konflik sama istri kamu. Pastor modal apa gitu. Tapi saya teringat akan kata-kata dari seorang pakar pernikahan, yaitu Dr. Les and Leslie Parrott. Beliau berkata, conflict is the price we pay for a deeper intimacy. Konflik adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan keintiman yang lebih mendalam lagi. Nah, saya mulai mengarahkan perspektif saya. It's okay to have conflict. Kenapa? Karena saya dan istri, Mary, nggak sempurna kok. Jadi perspektif saya harus mulai dirubah. Bahwa melihat konflik tentang tukang AC yang notabene sangat sederhana, ngapain harus dibikin masalah, akan membuat saya lebih mengenal istri saya, demikian sebaliknya. Sehingga singkat cerita, kami bisa mengelola konflik tersebut dengan baik. Dan the right perspective to conflict will set you up for a great relational success. Poin yang terakhir yang akan saya bagikan adalah we need to build trust. Bangun kepercayaan satu terhadap yang lain. Building trust is a process. It is something that has to be earned. Adalah sesuatu yang harus didapatkan. Nggak bisa dibeli, nggak bisa tahu-tahu begitu hadir saja di dalam pernikahan kita. Tetapi harus kita earn, harus kita dapatkan, kita usahakan. It is a mistake to assume that a person is worthy of trust. Sebuah kesalahan kalau kita berpikir bahwa seseorang itu layak mendapatkan kepercayaan, atau seseorang saya bisa dipercaya ketika saya sudah minta maaf dan kemudian dia sudah maafkan saya. Enggak secara otomatis demikian. Karena ketika rasa percaya atau kepercayaan itu dilanggar, when trust is violated, then you need to rebuild it.
And the process, dan proses untuk membangun kepercayaan ini perlu waktu. It takes time. There's no shortcut. Nggak ada jalan pintas untuk membangun kepercayaan, terutama di dalam pernikahan. Ada yang berkata, it's easier to build a new foundation than to repair one. Lebih mudah kelihatannya membangun fondasi yang baru daripada memperbaikinya. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki fondasi yang rusak ini, kita harus mungkin nggak bisa diperbaiki dengan mudah, ditempel begitu aja, karena kemungkinan fondasinya nggak akan kuat untuk dalam waktu dekat lagi gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mungkin harus dibongkar fondasinya, kemudian kita pasang fondasi yang baru. Demikian juga dengan pernikahan kita. There's no shortcut. It takes a lot of work, takes a lot of time ketika kepercayaan sudah dilanggar. Nah, ada sebuah kejadian di mana seorang bapak curhat pada kami ketika kami sedang berbicara di seminar pernikahan. Bapak ini berkata bahwa istrinya ini nggak percaya dengan dia. Sehingga hampir setiap malam si istri harus memeriksa HP si bapak ini. Bapaknya bilang, saya sudah melakukan banyak hal, pastor. Tetapi tetap saja dia ini nggak bisa percaya kepada saya. Nah, setelah saya dan istri menggali, ternyata bapak ini sudah pernah menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh istri kepadanya, yaitu bapak ini pernah berselingkuh. Kita nggak tahu sampai sejauh mana bapak ini selingkuh, karena memang waktu itu masih dalam konteks seminar yang terbuka. Jadi kami nggak mau mempermalukan sang bapak dan keluarga ini. Jadi kami berkata bahwa ini waktunya untuk membangun kembali fondasi yang sudah retak. Bapak ini terutama yang harus membangun, karena dia sudah menyalahi kepercayaan yang istrinya berikan kepada dia. Dan ini sebuah proses yang panjang kita katakan. Maka saran kami kepada bapak itu mulai bongkar, buang fondasi yang rusak, dan kalau perlu ini tadi tindakan nyatanya adalah kontak-kontaknya diperiksa. Kalau ada kontak-kontak yang dulunya dia sering TTM mungkin atau selingkuh secara teks, secara SMS, secara WA, mulai buang. Ataupun yang bisa berpotensi untuk membawa kepada perselingkuhan bisa dibuang kontak-kontak tersebut. Dan kemudian kami juga menantang agar beliau belajar untuk terbuka kepada sang istri. Jangan omong doang atau omdo gitu. Percaya deh sama aku, percaya aku gak mungkin selingkuh lagi. Tetapi kami menantang bapak ini, tunjukkan dengan perbuatan Anda. Caranya gimana? Memberikan password HP-nya kepada sang istri. Silahkan Anda bisa periksa kapan saja dan saya tidak akan marah. Itu tantangan yang kami berikan kepada si bapak. Nah, karena apa? Karena kepercayaan itu sekali lagi perlu dibangun dan perlu waktu. Apalagi ketika sudah sempat hancur. Kepercayaan harus dibangun secara konsisten. Kata kuncinya konsisten. Consistency in building trust. How do we build it? By our word and by our work. Dengan perkataan kita dan dengan perbuatan kita. Kita membangun yang namanya kepercayaan. Trust is the foundation to a great relationship. Without it, whatever you build will be very fragile. Tanpa trust, maka apapun yang Anda bangun di atasnya akan menjadi sangat rawan untuk mudah hancur. Sewaktu-waktu bisa roboh. Pastikan trust hadir di dalam pernikahan Anda. Nah, seringkali kita melihat banyak pasangan yang terlihat mesra romantis di sosial media. Jangan buru-buru menghakimi bahwa banyak permasalahan di belakangnya. Enggak juga, enggak selalu. Tetapi kita melihat mereka yang sangat kompak dan kita berharap, I wish we could be like them. Alangkah baiknya kalau pernikahanku bisa seperti mereka. Atau seringkali kita dengarnya ini hashtagnya adalah couple goals. Betul? Now you can build your marriage sehingga bisa menjadi couple goals untuk banyak orang di sekitar Anda. Karena apa? Karena Anda sudah mendapatkan building blocks-nya. Yang Anda lihat ketika Anda melihat couple goals di Instagram, di Facebook, di media sosial yang lain, itu seperti sebetulnya iceberg.
atau gunung es yang sedang mengapung di laut. Anda pikir gunung es itu hanya begitu saja, padahal di bawah gunung es itu ada sebuah struktur yang masif yang sebetulnya membuat gunung es itu bisa stabil ada di atas permukaan. Nah, tadi komponen-komponennya tidak lain yang barusan kita bahas. Kalau yang pertama tadi kita perlu fokus on results, kita perlu berfokus kepada hasil, maka di bawahnya ada bagaimana kita membangun, establish accountability. Kemudian kita perlu increase our commitment. Dan tidak lupa kita embrace konflik, kita merangkul konflik itu, karena konflik adalah harga yang kita bayar untuk mendapatkan keintiman yang lebih dalam dan yang tidak kalah penting. Atau kalau saya boleh katakan yang terpenting adalah you need to build trust. Bangun kepercayaan satu pada yang lain. Nah, ketika kita berbicara trust, maka tidak bisa tidak hadir adalah rasa percaya kita terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Tuhan di atas segala sesuatunya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata seperti ini. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dikatakan. And lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him. And He will make your path straight. Dan Dia akan meluruskan jalan kehidupanmu. Dia akan meluruskan jalan pernikahanmu. Bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini, kita perlu trust in the Lord with all our heart, bahwa itu baik yang Tuhan berikan saat ini, meskipun mungkin pernikahan kita jauh dari baik, tetapi percaya pada siapa? Pertama, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Every good and perfect gift is from above, dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 7. Semua pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa. Dan kalau Anda diizinkan melalui pencobaan, melalui berbagai macam permasalahan, melalui badai, maka percayalah kepada Tuhan. Trust the Lord with all your heart, bahwa itu tidak melebihi kekuatan Anda. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, tidak akan melebihi kekuatan Anda. Tuhan tahu kekuatan Anda, sehingga pencobaan yang datang Anda bisa lalui bersama-sama. Teamwork, build a teamwork in your marriage. I pray that every marriage in IFGF Brisbane will have an amazing journey, an amazing race. Remember that Jesus has won the race for you. Yesus sudah memenangkan perlombaan ini untuk Anda. All you need to do is to be faithful. Stay on track by working on your marriage. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Izinkan saya boleh berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur karena Engkau Allah yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kami, dan Engkau yang akan mengakhirinya. Pernikahan adalah rencana luar biasa yang Kau ciptakan buat kehidupan dan kami, sehingga ajar kami untuk melihat ini sebuah proses di mana kami dibentuk setiap hari sehingga menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk mau membangun pernikahan kami menjadi sebuah tim yang kuat. Ada kesatuan di sana, di mana kami mau embrace konflik, di mana kami mau mempunyai komitmen yang lebih, di mana kami mau mempunyai akuntabilitas, dan tidak kalah pentingnya kami membangunnya itu semua di atas trust, kepercayaan satu kepada yang lain. Dan di atas itu kepercayaan kami kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang punya maksud yang begitu luar biasa buat hidup kami, buat pernikahan kami. Engkau Allah yang tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik
di dalam kehidupan kami, yaitu istri kami, yaitu suami kami, dan kami mau mengerjakan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gerejamu di IFGF Brisbane, berkati pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka boleh menjadi pernikahan yang berhasil, namamu yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, yang berdoa, yang mengucap syukur, haleluya, amin, amin, dan amin. By the way, poin-poin ini saya sadur dari sebuah buku kepemimpinan dan organisasi sekuler yang berjudul The 5 Dysfunctions of a Team by Patrick Lencioni. Sehingga saya percaya tidak hanya akan menolong pernikahan Anda, tetapi juga membuat Anda menjadi team player, membangun teamwork yang kuat dimanapun Anda berada. Sebelum kita berpisah, saya berikan beberapa pertanyaan seputar 5 poin tadi. Saya berharap ini bisa menjadi diskusi yang akan membangun pernikahan Anda menjadi tim yang solid. So not only you will enjoy the journey, but your marriage will be the greatest inheritance for your children and blessing to many people. God bless you. We hope to see you next time. Well, thank you so much Pastor Bobby dan Cik Mary buat pelayanan hari ini. Atas nama Gembala dan Jemaat, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Juga terima kasih buat waktunya yang nanti sebentar akan join bersama-sama kita di Zoom Fellowship. Ya, kita akan ada tanya jawab seputar dengan apa yang sudah kita pelajarin, kita dengarkan hari ini. Ada 5 poin besar dan saya percaya lewat fellowship ini ya kita keluarga-keluarga akan dilengkapi luar biasa dan akan maju tumbuh bersama. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah ini, izinkan saya untuk mengingatkan kepada Anda semua untuk mari kita dengarkan, mari kita ikutin ya dari IFGF Praise yang mereka launching satu lagu terbaru mereka dengan berjudul Satu Nama. Ya, mari kita saksikan itu, mari kita lihat, itu akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Well, dimanapun Anda berada, mari Anda berdiri bersama-sama dengan saya dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat ibadah online sore hari ini. Hamba berdoa secara khusus biar Tuhan terus memperlengkapi, mengurapi dengan dahsyatnya bagi Pastor Bobby dan Mary Setiawan. Dalam pelayanan mereka di IFGF Surabaya, Tuhan, mereka akan menjadi keluarga yang penuh berkat Tuhan dan berdampak bagi komunitas. Dan juga kami di tempat ini Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini, hamba membawa setiap jemaat Tuhan kepada Engkau saja sebagai gembala yang agung. Kau melihat semua kebutuhan-kebutuhan mereka yang tak terucapkan sekalipun ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menjamahnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan memenuhi segala keperluan kami. I've got faith, aku punya kepercayaan bahwa setiap family dengan keperluan mereka masing-masing, bahwa Christ you more than enough, Engkau lebih daripada apa yang kami inginkan. Kami mau Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Dan sidang jemaat Tuhan yang memberi persembahan mereka, biar Tuhan memberkati juga persembahan-persembahan mereka Tuhan Yesus. Apakah itu perpuluhan, misi, atau persembahan mereka Tuhan Yesus, offering mereka, biar Tuhan memberkati. Berkati keluarga mereka. Berkati Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Berkati kerja usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Penyertaan yang sempurna itu menjadi bagian saya dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Kami sudah akhiri menutup ibadah online dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan,
Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. See you in next online service. God bless. Saksikan sekarang video lirik terbaru AFGF Praise yang berjudul Satu Nama telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan.